Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Misteri cerita One Piece perlahan mulai terkuak dengan masuknya alur cerita ke dalam saga terakhir. Salah satu misteri besar yang sudah terungkap adalah mengenai identitas dari Im Sama dan juga para Gorosei. Ya, di chapter 1086 yang lalu kita mendapatkan konfirmasi kelima nama Gorosei beserta tugas-tugas mereka. Dan nama Im Sama pun juga terungkap melalui perkataan dari Ivankov, yaitu Saint Imu dari kerajaan Nerona. Di chapter sebelumnya, yaitu chapter 1085, kita sudah melihat siluet besar monster dari Gorosei dan Im Sama. Dan di chapter itu kita juga mendapatkan satu nama penting, yaitu Nefertari di Lily. Nah, berbagai kepingan puzzle dan misteri dari dunia One Piece perlahan sudah mulai terungkap. Dan pada video ini Mimin akan membahas tentang hubungan antara Saint Imu dengan Nefertari di Lily, yang sepertinya menjadi salah satu hal penting untuk mengungkap fakta sejarah di masa lalu. Ya, di chapter 1084 Raja Cobra menyinggung tentang nama leluhur keluarga Nefertari, yaitu Nefertari Lily. Saat itu Im Sama menyimak pembicaraan Raja Cobra dengan para Gorosei melalui denden musi yang terhubung ke taman bunga. Tapi begitu mendengar nama Lily, Im Sama langsung keluar dan memutuskan untuk menemui Raja Cobra. Nah, pada momen ini terungkap bahwa Ratu Lily merupakan orang yang menyebarluaskan batu-batu poneglyph ke seluruh penjuru dunia. Hal itulah yang membuat Im Sama sangat marah kepadanya. Lalu kemarahan Im Sama semakin memuncak saat Raja Cobra menyatakan bahwa Ratu Lily punya nama Di, yang berarti nama lengkapnya adalah Nefertari di Lily. Nah, itu adalah kejadian yang berkaitan dengan Im Sama dan Ratu Lily. Kemudian jika mengambil referensi dari dunia nyata, nama Nefertari sendiri ternyata sudah tertulis pada sejarah Mesir kuno. Lebih lengkapnya namanya adalah Nefertari Meritmut. Dia merupakan istri dari Fir'aun, tepatnya adalah Ramses II. Dia digambarkan sebagai istri yang cantik dan juga pintar. Lalu salah satu keahlian dari Nefertari Meritmut adalah bisa membaca dan menulis hieroglif. Nah, hieroglif sendiri adalah tulisan dari abjad Mesir kuno yang terdiri atas 700 gambar dan lambang dalam bentuk manusia, hewan ataupun benda, dan juga lambang tulisan menyerupai gambar paku yang bersifat rahasia atau teka-teki yang sukar dibaca dan dipahami maknanya. Nah, sampai di sini mulai terlihat adanya hubungan erat antara Nefertari di Lily yang telah menyebarkan poneglyph dengan cerita asli Nefertari Meritmut dari Mesir kuno yang bisa membaca dan menulis hieroglif. Hal itu karena tulisan-tulisan di poneglyph juga menunjukkan lambang-lambang yang sulit untuk dibaca. Nah, sampai di sini ada kemungkinan bahwa sosok Nefertari di Lily terinspirasi dari sosok Nefertari Meritmut. Nah, berdasarkan hal itu muncul pendapat bahwa huruf-huruf poneglyph yang berasal dari abad kekosongan itu dibuat atau dicetuskan pertama kali oleh Ratu Lily. Dan kemudian dia meminta klan Kozuki yang punya kemampuan khusus untuk memahatnya di batu-batu poneglyph. Kemudian setelah jadi, Ratu Lily menyebarluaskannya ke seluruh penjuru dunia. Nah, dengan melakukan hal itu wajar jika Im Sama sangat marah kepada Ratu Lily. Karena itu bisa dikatakan sebagai langkah awal untuk menyebarluaskan rahasia abad kekosongan. Sampai di sini kita sudah melihat bahwa Ratu Lily punya peran yang begitu besar untuk mengungkap misteri abad kekosongan. Lalu yang jadi pertanyaan, dari mana Ratu Lily bisa tahu semua rahasia besar yang disimpan oleh Im Sama itu? Ya, di sini Mimin menduga jika Ratu Lily pernah menjadi orang terdekat dari Im Sama, sehingga dia bisa tahu rahasia besar yang disembunyikan oleh pimpinan pemerintah dunia itu. Dan hubungan dekat itu adalah bahwa Ratu Lily pernah menjadi istri dari Im Sama. Wah, berarti Im Sama itu laki-laki dong. Ya, kita bahas nanti. Jika mengacu pada nama Nefertari Meritmut yang Mimin bahas di atas, dia adalah istri dari Fir'aun yang merupakan penguasa zalim dan kejam kepada rakyatnya. Hal itu tentu cocok jika dihubungkan dengan sosok Im Sama yang sangat kejam kepada rakyat kecil.
Lalu kedekatan hubungan Im Sama dan Ratu Lili bisa kita lihat dari rasa sensitivitas Im Sama yang memutuskan langsung muncul begitu Raja Kobra menyinggung nama Lili. Nah, jadi sampai di sini Im Sama itu laki-laki dong. Ya, di sini ada petunjuk bahwa Im Sama atau Saint Imu itu adalah laki-laki. Petunjuk itu bersumber dari chapter 1086 lalu, saat Ivankov menjelaskan nama asli dari Im Sama adalah Saint Imu dari Kerajaan Nerona. Hal itu disampaikan oleh akun Twitter Sandman. Di sini dijelaskan bahwa menurut fans Jepang, Saint Imu itu adalah laki-laki karena dia dipanggil dengan sebutan Imusei. Jika Saint Imu perempuan, maka harusnya dipanggil dengan Imuku, seperti saudara perempuannya Carlos yang seorang Tenryubito. Nah, di chapter 1086 lalu Ivankov menyatakan tahu tentang sosok Imu dan dia menggambarkannya dengan sosok laki-laki dengan penyebutan Imusei. Dan hal itu bisa menjadi dasar yang kuat jika Im Sama atau Saint Imu dari Kerajaan Nerona itu sebenarnya adalah laki-laki. Nah, sampai di sini bisa diambil kesimpulan bahwa Ratu Lili adalah mantan istri dari Saint Imu. Dia mengkhianati suaminya setelah tahu fakta sejarah yang sebenarnya. Kemudian dia membuat tulisan khusus agar susah dibaca oleh orang-orang biasa, lalu meminta klan Kozuki untuk mengukirnya di Poneglyph agar tidak mudah dihancurkan. Selanjutnya Ratu Lili menyebarluaskan Poneglyph ke seluruh penjuru dunia. Lalu untuk nama Di yang disandang oleh Ratu Lili sudah pernah Mimin bahas bahwa itu bisa jadi diberikan oleh Joy Boy. Saat Joy Boy tahu bahwa Ratu Lili akan membantunya untuk meneruskan Will of D. Skema pemberian nama Di kepada orang lain bisa kita lihat ketika Sabu menerima nama Di-nya dari Ace dan juga Luffy saat mereka masih kecil. Oke, itu aja pembahasan untuk video kali ini ya. Jika ada tambahan, saran, dan komentar, bisa nakama tulis pada kolom komentar. Yosa Mimin Atwa Hayato. Terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like-nya ya. Dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!